to my YouTube channel. Welcome back to Debbie's Diary. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana caranya mencintai tanpa sikap posesif dan cara menghadapi pasangan yang mempunyai sikap posesif. Posesif menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap yang membuat seseorang itu jadi pemilik. Artinya, orang ini ngerasa kalau pasangannya ini adalah miliknya dia. Jadi, dia melakukan semua cara agar gak kehilangan pasangannya ini. Biasanya yang ditunjukkan adalah sikap cemburu yang berlebihan. Sebenarnya, cemburu itu adalah tanda kesehatan dari hubungan kamu. Cemburu itu gak sepenuhnya buruk ya. Kalau misalkan akan terasa janggal, kalau misalkan si doi itu nggak cemburu kalau misalkan kamu dideketin sama orang lain, maka akan timbul pertanyaan apakah dia benar-benar cinta sama kamu atau enggak. Karena cemburu ini merupakan naluri ilmiah alamiah yang timbul saat seseorang ngerasa ada orang lain yang mau mengambil punyanya dia. Kan cemburu ini kan ibarat micin gitu kan. Kalau misalkan dipakainya kebanyakan itu nggak baik untuk kesehatan guys. Siap. Langsung aja kita ke tips pembahasan gimana sih caranya mencintai tanpa sikap posesif yang bisa menyebabkan keretakan dalam suatu hubungan. Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe buat yang belum subscribe, dan juga share link video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Yang pertama adalah jangan paranoid. Banyak orang yang mudah ngerasa paranoid kalau misalkan mereka nggak tahu atau nggak ngeliat apa yang lagi dilakuin sama pasangan mereka. Biasanya mereka akan khawatir atau cemas atau cemburu kalau misalkan pasangannya itu ada chattingan dengan perempuan lain, apalagi kalau misalkan udah ditemukan jejak-jejak like cewek lain. Hal ini emang sebenarnya sepele kalau misalkan kalian normal nggak posesif, tapi bagi orang posesif hal ini sangat-sangat ngaruh sama pikiran mereka. Semacam ini sebenarnya bahaya banget, karena nggak cuma bisa buat kamu nggak percaya sama pasangan kamu, tapi juga bisa ngebuat ngaruh sama hati dan pikiran kamu, karena pada ujung-ujungnya kamu yang akan capek sendiri. Cobalah biarkan pasanganmu, belajarlah percaya sama dia. Ingat kenapa kamu pilih dia jadi orang spesialnya kamu, biar kamu bisa percaya sama dia. Kamu harus bisa percaya sama dia kalau kalian mau menginginkan hubungan yang long last relationship. Tips yang kedua adalah stop bahas masa lalu. Sebenarnya bahas masa lalu bagi orang yang biasa itu adalah hal yang biasa, tapi jadi nggak biasa di saat kamu bahas masa lalu sama orang yang posesif. Hal ini akan sangat ngeganggu pikirannya dia. Ingat guys, masa lalu adalah masa lalu. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Lebih baik kita fokus sama kehidupan yang sekarang, karena untuk melangkah maju kita harus nengok ke depan, bukan ke belakang, biar nggak kesandung kan. Bisa jadi ada situasi di mana kamu akan tahu pasangan kamu tuh masih berkomunikasi dengan masa lalunya mereka atau mantan-mantannya mereka. Cobalah berpikir positif. Mereka itu cuman mau jaga pertemanan mereka dan gak lebih. Emang sih hal ini sulit untuk dilakukan sama orang-orang posesif. Mereka susah untuk berpikiran positif. Kalau misalkan kamu udah nggak bisa lagi berpikiran positif dan hal itu ganggu banget sama pikiran dan hati kamu bisa bicarain sama dia biar kamu tahu gimana caranya menyelesaikan masalah ini berdua. Tuh. Tapi ingat guys, kamu nggak boleh marah-marah. Kalian hanya cukup ngasih tahu apa yang kalian rasain saat itu. Yang ketiga adalah enjoy this life guys. Salah satu alasan yang bisa buat kalian posesif adalah pikiran kamu yang selalu stuck ke dia terus. Yang harus kamu sadarin adalah kalian itu punya kehidupan yang terpisah secara individu. Makanya dari itu kamu harus ingat, kamu masih punya cita-cita yang harus kamu kejar. Jalanlah sama teman-teman kamu harus punya waktu untuk diri kamu sendiri, melakukan hobi kamu. Terus kamu ingat ada orang tua atau keluarga yang harus kamu buat bahagia. Karena pasangan kamu pasti mau melakukan hal yang sama. Tapi apakah kamu berpikir
bahwa sikap posesif kamu itu akan membebani dia saat dia mau melakukan hal-hal yang harus dilakukannya itu. Keempat atau terakhir adalah miliki aspirasi pribadi. Misalkan kalian itu punya hobi yang bisa dikerjakan sendiri tanpa pasangan kalian. Kayak misalkan kalian jadi hobi nulis, baca, atau olahraga, atau masih banyak hobi-hobi lain yang bisa kalian kerjakan. Jadi kalian itu punya kesibukan sendiri dan gak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang gak perlu kalian pikirkan. Nah, itu dia tips-tips agar mencintai tanpa sikap posesif. Tapi gimana kalau misalkan pasangan kalian yang sikapnya posesif? Yuk bahas. Cara yang pertama adalah jangan dengan sengaja buat dia cemburu. Karena pada dasarnya pasangan kamu itu adalah orang yang sangat pencemburu. Jadi jangan sengaja buat dia cemburu. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan lawan jenis ketika lagi di depan dia. Kalian juga bisa memfilter, bukan bermaksud bohong ya, tapi kalian harus bisa memfilter apa yang bisa kalian ceritakan sama dia dan yang gak bisa kalian ceritain sama dia. Terus jangan terlalu sering curhat dengan lawan jenis, karena hal ini bisa membuat pasangan kamu negative thinking terus menerus, walaupun isi curhatan kamu sama orang itu adalah tentang dirinya sendiri. Cara yang kedua adalah kenalkan dia sama teman-teman kamu. Kenalin gimana pergaulan kamu, gimana teman-teman kamu, biar dia nggak ada kekhawatiran yang nggak beralasan lagi. Terus cara yang ketiga adalah ceritain kamu itu punya teman atau pacar teman kamu yang bersikap atau berwatak yang sama. Kamu harus ceritain gimana menderitanya teman kamu kalau misalkan dikekang sama pacarnya. Kamu harus juga bisa nyindir secara halus biar dia itu ngerasa kalau yang dia lakuin itu udah berlebihan. Selanjutnya adalah tegaskan sama dia bahwa sikapnya yang membatasi gerak-gerik kamu itu gak akan bisa buat kamu bahagia. Kamu harus bisa ngambil cara tegas untuk buat dia tahu kalau misalkan sikapnya ini adalah sikap yang kekanakan. Yakinkan sama dia kalau misalkan kamu itu benar-benar sama dia, benar-benar cinta sama dia. Karena sebenarnya cemburu itu timbul karena ada keraguan di dalam hati, apakah kamu itu benar-benar gak sih sama dia gitu. Terus cara yang terakhir adalah kalau misalkan dia itu udah kelewatan batas, kamu harus ambil waktu sendiri biar dia bisa introspeksi kesalahannya dia dan biar dia tahu letak kesalahannya dia itu di mana. Sekian dulu video aku hari ini. Jangan lupa tekan like, comment, and subscribe. Semoga videonya bermanfaat. See you on my next video.